Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom GBI Tegal Alur, senang sekali kalau pada pagi hari ini kita mau datang bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya rindu kita semua boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita yang daripada surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang beracara atas setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau yang layakkan kami Tuhan, Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini, mari kita sembah Dia. Oleh kuasa darah-Mu yang selalu baru, kasih-Mu. Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami. Kami bersyukur. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangun roh kita. Kita mulai sembah Tuhan. Kita moya ralabasi, kana maya ralamaya ralamaya ralamaya. Kita moya ralamaya ralamaya ralamaya. Syara lamaya ralamaya ralamaya. Mulai menyembah Tuhan. Kita moya ralamaya ralamaya ralamaya. Syara lamaya ralamaya ralamaya.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memulai memuji-muji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji, kita sama-sama katakan amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Mari sama-sama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Dia pemilik kehidupan. Amin. Dia yang berkasa. Yes. Woo! Yeay! Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu. Mari kita sama-sama duduk dalam kaki Tuhan. Kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya dekat aku merasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat, hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan, boleh meneguhkan hati kami Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan menjadi bejana yang baik Tuhan, yang siap untuk ditabur Tuhan, dan boleh menghasilkan buah Tuhan, dan boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada otoritas yang besar Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan mulut bibirnya Tuhan. Apapun yang beliau katakan Tuhan, itu semuanya seizin Tuhan. Biar hikmat marifat boleh memenuhinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita.
Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Saya harap Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk semua kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Ya Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang Dia katakan itu dari-Mu Tuhan, bukan karena hikmat-Nya semata Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati kami semua, biar firman yang kami dengar itu kami ngerti Tuhan. Dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya pengen bawa satu tema yang berkaitan dengan The Year of Integrity. Tahun integritas saudara-saudara. Nah, saya beri tema atau beri judul khotbah saya pagi ini itu bagaimana caranya kita membangun kehidupan yang memiliki sebuah integritas yang kuat atau integritas yang benar, saudara-saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu di rumah yang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti khotbah saya pagi hari ini. Kita lihat dulu satu ayat dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Jadi tema saya pagi hari ini saya berbicara tentang membangun sebuah kehidupan yang memiliki integritas di dalam Tuhan atau integritas yang benar saudara-saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata integritas itu berasal dari kata Latin integer atau tulisannya itu INTEGER. Itu asal kata dari
kata integritas. Nah, kata integer itu artinya sifat atau mutu atau suatu keadaan yang menunjukkan adanya satu kesatuan yang utuh. Itu pengertian yang paling dasar daripada integritas. Ada banyak pengertian yang lain dari terjemahan dari bahasa Inggris. Integrity itu artinya mencakup seluruhnya atau keseluruhan. Saudara juga bisa lihat atau belajar di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu secara sederhana integritas itu bicara tentang penyatuan atau adanya satu kesatuan yang utuh. Nah, saya pengen berangkat dari pengertian integritas yang diterjemahkan dari kata integer itu, dari kata Latin itu saudara. Karena ada pengertian yang luar biasa di situ, yang sangat berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan saudara-saudara. Jadi integritas itu dari kata Latin, integer itu terjemahkan dengan sifat atau keadaan atau mutu yang menunjukkan keadaan. Nah ini sifat, keadaan atau mutu atau menunjukkan satu kesatuan yang utuh. Jadi ini sifat atau keadaan ini atau mutu ini ada dalam satu kesatuan yang utuh, dan kemudian saudara-saudara dari satu kesatuan yang utuh ini lahir atau tercerminlah yang namanya kewibawaan, kejujuran, dan yang sejenisnya saudara-saudara. Itu sebabnya integritas itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu juga ada diterjemahkan dengan yang namanya kejujuran, dengan yang namanya keseluruhan, dengan yang namanya kemurnian. Itu integritas saudara-saudara. Nah, integritas dalam perspektif Alkitab. Nah ini saya ajak saudara belajar dalam perspektif atau kacamatanya Alkitab. Karena pengertian integritas di luar sana itu bisa beda saudara-saudara dengan pengertian integritas dari kacamatanya Alkitab. Nah saya pengen jemaat di Tegal Alur ataupun siapa yang menyaksikan ibadah Tegal Alur dan mengikuti khotbah ini saudara-saudara, kita harus belajar, kita harus memahami pengertian integritas ini dari sudut pandang atau dari kacamatanya Alkitab saudara-saudara. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 tadi saudara sudah ikuti, itu Alkitab berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari ayat ini kita bisa memahami satu kebenaran begini saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang pengertian integritas dari sudut pandang Alkitab, itu kita bicara tentang adanya satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Saya ulangi saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang integritas di dalam Alkitab, atau kalau kita bicara tentang integritas dari sudut pandang dari kacamata Alkitab, maka berarti ingat ya, pengertian dasar integritas adanya satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita bicara tentang integritas dari sudut pandang Alkitab, artinya kita berbicara tentang adanya satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Tidak bisa, jadi integritas itu tidak hanya berbicara tentang tubuh. Ingat ya, integritas itu pengertian paling dasar itu satu kesatuan yang utuh. Adanya satu kesatuan yang utuh, itu integritas yang melahirkan kewibawaan dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang integritas dari sudut pandang atau kacamata Alkitab saudara-saudara, kita berbicara tentang adanya kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh dari setiap masing-masing orang saudara-saudara. Nah apa artinya ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Sebelum kita belajar lebih lanjut saudara-saudara, kita harus memahami yang paling dasar dulu ini. Artinya begini, kalau kita bicara tentang integritas saudara-saudara, kalau saudara kepengen membangun kehidupan yang memiliki sebuah integritas yang benar di dalam Tuhan, maka saudara harus bisa, dengar baik-baik saudara. Kalau saudara pengen bangun sebuah kehidupan yang berintegritas di dalam Tuhan, maka saudara harus bisa menyatukan atau membangun satu kesatuan yang utuh, yang baik, yang benar antara tubuh, antara dan jiwa, dan roh. Jadi saudara-saudara, integritas itu untuk membangun sebuah kehidupan yang punya integritas di dalam Tuhan, itu tidak bisa kita hanya mengelola atau membangun tubuh kita ini. Sebaliknya,
Kalau kita bicara tentang membangun sebuah kehidupan yang punya integritas di dalam Tuhan, kita nggak bisa hanya berbicara tentang kehidupan roh saja atau jiwa saja, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Saya nggak tahu juga tema gereja luar biasa yang dikasih oleh Tuhan kepada gembala kita. Saya percaya banget ini pasti Tuhan punya kerinduan, Tuhan pasti punya kehendak yang luar biasa, yang mendalam buat kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya lanjut saudara-saudara. Dengan kata lain saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, antara tubuh, jiwa dan roh itu harus ada keseimbangan. Ini poin yang sangat penting saudara-saudara. Untuk membangun sebuah kehidupan yang punya integritas berdasarkan perspektif Alkitab, saudara harus bisa membuat satu keseimbangan antara tubuh, jiwa dan roh. Jasmani dan rohani itu harus seimbang. Saya berangkat dari sini dulu saudara-saudara. Saya harus dari sini biar Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak salah memahami tentang integritas itu seperti apa. Jadi untuk membangun sebuah kehidupan yang punya integritas dalam Tuhan, saudara harus bisa seimbangkan antara membangun tubuh, membangun jiwa, dan membangun roh. Jadi saudara-saudara nggak bisa melihat ada seorang melayani luar biasa banget, ada seorang pendoa, dia berdoa di depan luar biasa banget, ada seorang pemimpin pujian, dia memimpin pujian lalu Anda merasakan atmosfer udara sorgawi yang begitu luar biasa. Lalu Anda berkata orang itu punya integritas yang baik, yang kuat dalam Tuhan. Tidak bisa. Saudara nggak bisa melihat, saudara nggak bisa mengetahui orang itu punya integritas yang baik di dalam Tuhan. Kalau Anda cuma lihat dia memimpin pujian, saudara-saudara. Saya sudah bilang tadi, kalau saudara mau lihat seorang punya kehidupan integritas yang baik di dalam Tuhan, Anda harus lihat seluruh aspek kehidupan orang itu. Jadi kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengetahui seseorang itu punya kehidupan integritas yang baik di dalam Tuhan kalau dia lagi mimpin pujian, saudara-saudara. Kalau dia lagi berkhotbah seperti saya, orang itu bisa hebat di depan ketika memimpin pujian, orang itu bisa hebat di depan ketika berkhotbah tanpa memiliki integritas yang baik, benar di depan Tuhan. Bisa banget. Karena orang bisa melayani karena skill kok, saudara-saudara. Orang bisa main pujian karena skill. Orang bisa main musik karena skill, orang juga bisa berkhotbah karena dia punya skill yang baik dalam public speaking. Atau dia punya background yang baik dalam hal teologi, dia bisa berkhotbah yang baik saudara-saudara. Tapi belum tentu orang itu punya integritas yang baik di dalam Tuhan saudara-saudara. Kenapa saya berkata begitu? Karena integritas yang benar, yang dibangun berdasarkan perspektif Alkitab, itu gak bisa dilihat dari cuma kehidupan rohaninya. Ini yang menarik saudara. Saya waktu juga merenungkan ini, saya juga dikasih tahu Tuhan tentang integritas. Kenapa gereja ini Tuhan kasih tuntunan tema seperti ini. Ternyata Tuhan punya mau. Ternyata Tuhan punya kehendak untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di bawah pengembalaan Gatot Subroto, saudara-saudara. Nah saudara, bukan hanya hal rohani. Tapi ada hal di luar itu yang saudara dan saya harus juga perhatikan, yang harus disimbangkan dengan rohani, yaitu jiwa dan tubuh. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau melihat orang punya kehidupan integritas yang baik, nggak bisa cuma lihat dia di gereja. Nggak bisa. Nggak bisa juga cuma lihat seorang itu punya integritas yang baik waktu dia di kantor, waktu dia di kerja. Kadang-kadang ya saudara, saya juga dulu begitu. Saya berpikir orang yang punya integritas yang baik itu ketika dia di kantor atau di pekerjaan. Ketika dia mengambil keputusan, ketika dia memimpin rapat, dia mengambil satu ide, dia mulai memutuskan perkara-perkara dan dilakukan. Saya berpikir orang ini punya integritas. Karena pikiran saya orang yang punya integritas yang baik di dalam Tuhan, itu kita bisa lihat banget waktu dia di kantor. Waktu dia lagi mimpin rapat, mengambil keputusan, menjalankan keputusan, memimpin bawahan dengan baik. Saya berpikir integritas di situ. Ternyata setelah saya belajar integritas dalam perspektif Alkitab, saudara-saudara, dari kacamata Alkitab, ternyata enggak begitu, saudara-saudara. Anda mau lihat orang punya integritas yang baik, Anda jangan hanya lihat di kantor, lihat dia juga di rumah. Lihat seseorang laki-laki, seorang suami, bagaimana dia memimpin anak dan istrinya, itu juga bagian dari integritas. Dia bisa saja seorang memimpin karyawan di kantor dengan baik, saudara-saudara. Tapi belum tentu di rumah dia bisa memimpin anak dan istrinya. Dan itu kasus banyak banget terjadi. Itu sebabnya saya berkata tadi di awal, saudara-saudara, saudara harus mengerti pengertian integritas dari perspektif Alkitab. Kalau saudara membatasi pengertian integritas dengan perspektif di luar Alkitab, saudara hanya mungkin berpandangan seperti saya dulu. Dia hebat ya,
Di kantor dipimpin ratusan karyawan, mungkin ribuan karyawan. Dia mengambil keputusan dan dilakukan keputusan ini dan perusahaan berhasil. Kantor berhasil karena orang ini punya integritas. Padahal di luar kantor dia selingkuh dengan si A, selingkuh dengan si B, si pemimpin ini saudara-saudara. Dan itu saya pernah jumpai saudara-saudara, kasus seperti itu. Di kantor luar biasa banget, memimpin perusahaan bagus, memimpin kantor bagus, kantor jadi maju. Tapi keluarganya berantakan karena dia selingkuh dengan si A dan si B gitu saudara-saudara. Ada yang seperti itu? Ada saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus lihat perspektif kehidupan yang berintegritas itu dari kacamata Alkitab saudara-saudara. Nah, pagi hari ini saudara-saudara saya pengen share 2 saja. Bagaimana caranya kita membangun satu kehidupan yang punya integritas berdasarkan firman Tuhan. Saya ulangi, bagaimana kita membangun satu kehidupan yang punya integritas berdasarkan firman Tuhan atau perspektif atau kacamata Alkitab saudara-saudara. Nah mari saya ajak saudara lihat dulu satu kisah di dalam Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat 5. Bapak Ibu yang ikuti ibadah, ikuti khotbah saya ini, mari simak baik-baik, saya akan bacakan ayat-ayat ini. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai yang kelima. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki dan ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, perhatikan baik-baik saudara, ini kata Samuel ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku. Wah ini Samuel nantang umat Israel nih. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Itu tantang Samuel saudara. Lalu jawab orang Israel, jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memerlukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka orang Israel, dia yaitu Tuhan menjadi saksi. Nah saudara, ini bagian kisah dari perjalanan kehidupan Samuel ketika dia sudah mau jadi tua. Dia tahu kehidupannya mungkin gak lama lagi, jabatan dia sebagai hakim orang Israel juga sebagai nabi. Samuel ini juga nabi saudara-saudara, karena dia jadi perantara antara Israel dan Tuhan. Gak lama lagi akan berakhir. Nah saudara-saudara, menjelang waktu atau ketika sudah mendekati waktu Samuel ini mau dipanggil Tuhan, dia sudah merasa saudara-saudara, dia akan mau dipanggil Tuhan, dia sudah tua, gak bisa memimpin lagi orang Israel. Saudara, ini Samuel kumpulkan orang Israel. Ini ceritanya begitu saudara-saudara. Samuel kumpulkan orang Israel, lalu dia nantang saudara kepada orang Israel. Dia mulai tanya, siapa yang pernah kuperas? Ini kata Samuel nih. Siapa di antara kamu yang pernah kuperlakukan dengan kasar? Samuel tanya, siapa yang pernah nyuap saya atau menyogok saya dan saya terima? Dan seterusnya. Saudara bisa baca dari 1 sampai 5. Kalau dia pernah berbuat begitu, kata Samuel, dia akan kembalikan. Kata Samuel. Lalu singkat cerita saudara-saudara dalam pembacaan kita tadi, Israel jawab begini, kami tidak menemukan apa-apa dari engkau. Secara singkat saudara-saudara, itu pertemuan antara Samuel dengan umat Israel secara singkat begini. Ketika mereka berhadap-hadapan untuk menghakimi si Samuel saudara-saudara, orang Israel tuh gak mendapat kesalahan apa-apa.
dari kehidupan Samuel, saudara-saudara. Artinya begini, Samuel nggak pernah terima suap, Samuel nggak pernah melakukan orang Israel dengan kasar, Samuel nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang Israel, saudara-saudara, selama dia memimpin bangsa ini. Nah, apa artinya ini, saudara-saudara? Dalam perkataan Samuel, Samuel nggak pernah nyinggung, nggak pernah menghina orang Israel. Dalam perbuatan Samuel, Samuel nggak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang Israel. Saudara-saudara, apa artinya ini? Artinya begini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya ambil ada beberapa kisah contoh dalam Alkitab. Saya mau ngambil dua. Yang pertama ini kisah Samuel. Karena Samuel ini luar biasa banget saudara-saudara. Dia tantang orang Israel untuk memperlihatkan kepada dia. Pernah gak dia berbuat salah? Dan orang Israel berkata, Tuhan saksi. Samuel gak pernah berbuat yang merugikan orang Israel. Apa artinya ini saudara-saudara? Artinya sepanjang hidup Samuel ketika dia memimpin bangsa Israel sebagai hakim sekaligus sebagai nabi. Samuel itu jadi teladan Bapak Ibu. Perkataan Samuel, perbuatan Samuel itu gak ada yang salah. Gak ada yang menyakiti, gak ada yang melanggar, gak ada yang membuat bangsa Israel merasa wah ini gak benar nih, wah ini salah nih. Perkataan Samuel gak pernah membuat Israel menyogok dia. Perbuatan Samuel gak pernah terima sogokan atau terima apalah suap. Dan sejenisnya dan semacam-macamnya lah saudara-saudara. Saudara bisa katakan apalah itu yang sekarang ini luar biasa terjadi. Begitu banyak terjadi di dunia sekarang ini. Samuel tidak melakukan itu. Samuel didapati tidak bersalah selama dia memimpin bangsa Israel. Apa artinya saudara? Artinya perkataan Samuel dan perbuatan Samuel itu jadi teladan di kehidupan orang Israel. Saudara cek kisah selanjutnya, kehidupan anak-anak Samuel, orang Israel kecewa. Kenapa? Karena anak-anak Samuel enggak bisa mengikuti teladan bapaknya, yaitu Samuel. Perkataan dan perbuatan anak-anak Samuel tidak seperti ayahnya. Akhirnya orang Israel bisa kecewa. Tapi saya bukan bahas itu, yang saya bahas pribadi Samuel, saudara-saudara. Selama dia memimpin Israel sebagai hakim plus nabi, dia menjadi teladan dalam kehidupan orang Israel, baik dalam perkataan dia maupun perbuatan dia. Nah saudara, ini poin pertama yang saya pengen bagikan. Kehidupan yang punya integritas itu, untuk membangun sebuah kehidupan yang punya integritas yang baik, yang benar dalam perspektif Alkitab saudara-saudara, itu kita harus jadi teladan. Enggak bisa saudara berkata seseorang itu punya integritas kalau dia enggak jadi teladan. Dan ingat baik-baik, pengertian integritas keseluruhan. Ingat ya, saudara harus sebalik pengertian integritas. Integritas itu artinya keseluruhan. Jadi, teladan yang seperti apa yang saya maksudkan? Teladan yang menyeluruh. Artinya begini saudara-saudara, Anda di gereja, Anda jadi teladan buat sesama umat Tuhan. Ketika Anda di kantor, Anda juga jadi teladan. Ketika Anda di rumah, Anda juga jadi teladan buat anggota keluarga. Anda di gereja, Anda jadi teladan buat anggota gereja. Anda ada di anggota masyarakat, di lingkungan masyarakat. Anda juga jadi teladan di sana. Atau dengan kata keren dalam Alkitab, Anda jadi garam dan terang di sana. Saudara-saudara, ingat ya, pengertian integritas menyeluruh. Jadi teladan itu bukan hanya di kantor, saudara-saudara. Apalagi di gereja. Dalam keadaan pelayanan Anda gak usah tuntut orang jadi teladan. Di gereja tuh ramai-ramai orang bisa jadi teladan. Karena yang kelihatan putih semua, yang kelihatan terang semua. Orang bisa jadi teladan, kehidupan teladan bisa kelihatan. Kayaknya sih saudara-saudara. Nah yang paling pertama ini saudara, yang saya pengen bagikan. Kehidupan yang berintegritas itu adalah kehidupan yang jadi teladan. Teladan dimanapun saudara berada. Mau di rumah, mau di kantor, di pelayanan. Kalau Anda masih kuliah di sekolah Anda. Itu semua Anda jadi teladan. Itu integritas saudara-saudara. Jadi Anda bukan jadi teladan bukan hanya di gereja ya. Di gereja Anda luar biasa seperti saya katakan tadi. Integritas itu bukan bicara pelayanan doang di gereja. Anda jadi teladan di gereja, di luar gereja Anda bermasalah, di rumah Anda bermasalah, di kantor Anda bermasalah, bukan begitu. Anda jadi teladan juga bukan hanya di kantor saudara. Anda di kantor Anda jadi pemimpin yang baik. Anda seorang manajer, Anda memanage. Anda mengelola tata kerja dengan baik. Di rumah Anda berantakan, Anda selingkuh dengan orang lain. Bukan begitu teladan saudara. Membangun kehidupan yang berintegritas dari perspektif Alkitab, saudara-saudara. Perspektif Alkitab yang paling pertama saudara harus jadi teladan. Karena integritas itu, saudara pernah dengar orang berkata, integritas itu adalah satunya antara perkataan dan perbuatan. Apa yang kau kamu ngomong A, engkau lakukan A. Kamu ngomong B, engkau lakukan B. Sebenarnya itu bicara tentang teladan, saudara-saudara. Sebenarnya kata-kata seperti itu bicara tentang teladan. Dimanapun saudara berada, saudara harus jadi teladan. Itu integritas. Nah itu yang pertama. Cara cepat saudara-saudara saya masuk ke contoh yang kedua.
kita bagaimana caranya kita memiliki atau membangun semua kehidupan yang integritas. Saya ajak saudara lihat satu kisah dalam Kejadian pasal 6. Mulai ayat yang kelima. Mulai ayat yang ke-9 saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Bata itu haruslah kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kita lompat aja ke ayat yang terakhir, ayat 22 saudara, karena panjang itu waktu kita singkat. Lalu ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah saudara, yang kedua yang saya pengen bagikan, kehidupan yang memiliki integritas itu seperti apa? Ini saudara-saudara. Nuh itu diperintahkan Tuhan membangun sebuah batra di puncak gunung, saudara-saudara. Di puncak gunung itu diperintahkan Tuhan untuk bangun sebuah batra. Sekitar tahun 500 ya. Tahun 500-an itu Tuhan berbicara sebelum Masehi sono. Membangun. Itu jarak membangun batra itu saudara antara tahun 500 sampai tahun 600, saudara lihat dari Kejadian pasal 5 pajak ke-6 itu antara tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi itu saudara, itu proses dibangunnya Batra. Jadi saudara-saudara, proses dibangunnya Batra Nuh itu bisa puluhan tahun. Bisa puluhan tahun saudara. Alkitab memang nggak tulis dengan jelas berapa lama waktunya Nuh membangun Batra itu. Tapi diperkirakan di antara tahun 500 dan tahun 600 sebelum Masehi dibangun itu Batra Nuh itu saudara-saudara. Itu bisa puluhan tahun, ya mungkin bisa 15 tahun, bisa 20 tahun proses bangunnya Batra Nuh. Nah yang saya pengen bagikan begini, selama bertahun-tahun itu, bahkan mungkin selama berpuluhan tahun itu saudara-saudara, Nuh membangun Batra Nuh. Itu Nuh melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu yang menurut saya itu suatu integritas yang luar biasa yang ditunjukkan oleh tokoh ini. Apa itu saudara-saudara? Submission atau penundukan diri saudara. Saya ulangi, apa itu? Kehidupan yang berintegritas yang kita bisa belajar dari tokoh ini namanya Nuh, apa itu? Submission atau penundukan diri. Saudara bayangkan dia bangun Bahtera Nuh tahun pertama, orang pasti cibir itu. Kok ada sih orang bangun Bahtera di puncak gunung? Ngapain? Bangun Bahtera aja di bawah kaki gunung, orang bisa cibir. Mungkin tahun pertama Nuh dihina, dicibir orang, mungkin dia masih kuat. Tahun kedua mungkin masih kuat, tahun ketiga mungkin masih kuat. Mungkin kalau kita ya. Kalau kita mungkin diperintahkan Tuhan tahun pertama dicibir orang, tahun pertama dihina orang, kalau istilah sekarang dibully gitu ya, dibully orang, tahun kelima dibully, tahun keenam dibully, tahun ketujuh dibully. Mungkin kita bisa gak kuat saudara-saudara. Tapi Nuh waktu dia bangun Bahtera Nuh di antara tahun 500 dan 600 itu saudara-saudara, itu bertahun-tahun bahkan bisa puluhan tahun dia bangun Bahtera Nuh itu. Saya begitu yakin banget saudara-saudara, dia pasti dapat cibiran. Tapi saudara perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Nuh, dia taat, dia tunduk. Dia lakukan itu dengan penuh ketaatan saudara-saudara. Nah saudara, ini yang kedua. Saudara untuk membangun sebuah kehidupan yang punya integritas di dalam Tuhan, Anda harus punya penundukan diri. Anda harus bisa tunduk kepada pemimpin Anda di gereja, tunduk kepada pemimpin Anda di rumah, tunduk kepada pemimpin Anda di kantor atau di tempat di mana Anda bekerja. Itu wajib saudara-saudara. Perspektif Alkitab, ini perspektif Alkitab. Kalau di luar Alkitab mungkin Anda diajarkan, oh kita bisa ngelawan. Di kantor kita bisa ngelawan, di mana? Di rumah mungkin kita bisa ngelawan. Tapi di dalam perspektif Alkitab, untuk memiliki sebuah kehidupan yang punya integritas, yang kuat benar di dalam Tuhan, saudara kita harus belajar punya submission, punya penundukan diri. Sekalipun saudara, di kantor Anda misalnya, Anda lebih pintar dari atasan Anda. Di pelayanan mungkin Anda lebih hebat atau lebih jago dari atasan Anda. Sekalipun begitu, saya mau kasih tahu begini, belajar untuk
tunduk sama atasan Anda. Atasan Anda ngomong Anda nurut, tunduk saudara-saudara. Sekalipun mungkin di pelayanan Anda lebih hebat dari dia, background pendidikan Anda lebih tinggi dari pemimpin Anda. Di kantor mungkin titel Anda lebih tinggi dari pemimpin Anda lebih jago, pengalaman Anda mungkin lebih tinggi dari pemimpin Anda mungkin di kantor. Tapi saya mau kasih tahu, kehidupan yang berintegritas, yang punya integritas di dalam Tuhan, itu kehidupan yang ada penundukan diri saudara. Dimanapun Anda berada, belajar menundukkan diri. Sekalipun Anda mungkin lebih hebat dari orang-orang di atas Anda, saudara-saudara. Itu secara pribadi saya sangat diberkati dengan kisah ini ketika saya lagi renungkan, saudara. Belajar tunduk saja. Dimanapun Anda berada, belajar tunduk saja. Sekalipun Anda lebih hebat mungkin dari orang-orang yang ada di atas Anda. Belajar dengar-dengaran, kata pelajaran guru-guru sekolah minggu saya dulu. Belajar dengar-dengaran, kata orang Manado. Belajar dengar-dengaran Pak guru-guru sekolah minggu. Belajar tunduk, sekalipun Anda mungkin lebih hebat dari mereka-mereka di atas Anda. Itu yang ditunjukkan oleh Nuh. Itu yang kedua yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan saudara. Sebelum saya akhiri, saya ajak saudara berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu di Tegal Alur yang mendengarkan firman Tuhan. Atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ajar kami untuk memiliki kehidupan berintegritas. Integritas yang benar menurut firman Tuhan. Kehidupan integritas yang baik, yang benar menurut kacamata Alkitab. Supaya kami bisa menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk belajar tunduk dimanapun kami berada, belajar tunduk kepada setiap orang-orang yang otoritasnya ada di atas kami. Sekalipun mungkin kami hebat dari orang-orang yang mungkin ada di atas kami. Ajar kami untuk belajar selalu punya penundukan diri Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati jemaat dengan segala mata pencaharian mereka, usaha mereka Tuhan, berkati Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani